Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1 matkul statistika dengan absen 1 hingga 3 akan mempresentasikan hasil analisis mengenai data iris yang telah kami buat pada RStudio. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siva Adi Budianto dengan NIM 10908250003. Perkenalkan, saya Diman Bidang Widaji dengan NIM 10308250007. Perkenalkan, nama saya Alin Karisa Izana dengan NIM 1090825001010. Next. Di sini kita bakal menjelaskan mengenai komentar terlebih dahulu sebelum masuk ke materi. Nah, untuk analisis ini tuh kita menyajikan tinjauan umum hasil analisis data pada berbagai spesies tanaman iris melalui pendekatan statistik yang sistematis. Kemudian, materi yang akan dibahas juga meliputi identifikasi karakteristik serta fisik dari berdasarkan fisik masing-masing spesies serta perbandingan dimensi, struktur tanaman, serta eksplorasi hubungan antara fitur morfologi dengan faktor lingkungan. Secara keseluruhan, analisis ini bertujuan untuk memetakan pola dan variasi data guna memberikan gambaran klasifikasi yang jelas dan objektif. Nah, selanjutnya untuk deskripsi dataset bakal dijelaskan oleh teman saya. Dataset ini terdiri dari 1.200 entry yang mencakup 3 spesies tanaman, yaitu Setosa, Versicolor, dan Virginica. Selain variabel morfologi standar, data ini juga mencakup variabel lingkungan seperti elevasi dan jenis tanah, serta fitur turunan seperti area dan rasio aspek. Berdasarkan analisis statistik deskriptif, ditemukan bahwa spesies Elris Virginica mendominasi dalam ukuran fisik dengan rata-rata panjang sepal yaitu 6,59 cm. Dari sisi ekologi, data elevasi menunjukkan persebaran yang sangat luas, membuktikan bahwa variabel lingkungan memiliki pengaruh yang bervariasi terhadap morfologi setiap spesies. Selanjutnya ada histogram. Visualisasi histogram menunjukkan bahwa sebagian besar variabel numerik memiliki distribusi yang berbeda dan beberapa bersifat scale, sehingga diperlukan standarisasi sebelum analisis dilanjutkan. Lalu density plot per spesies menunjukkan bahwa fitur berbasis petal memiliki kemampuan diskriminasi yang lebih baik dibandingkan fitur sepal, di mana iris setosa dapat dibedakan dengan jelas, sedangkan iris versicolor dan iris virginica memiliki distribusi yang sebagian tumpang tindih. Analisis terhadap grafik block spot menunjukkan bahwa petal length terbukti menjadi indikator morfologi paling krusial yang secara eksklusif memisahkan spesies setosa dari kategori lainnya melalui konsistensi ukurannya yang rendah dan stabil. Di sisi lain, spesies versicolor dan virginica menunjukkan variabel dimensi yang lebih luas dengan sedikit tumpang tindih pada rentang distribusinya. Sementara kehadiran sejumlah outlier menandakan adanya anomali spesimen yang perlu dipertimbangkan guna menjaga akurasi interpretasi statistik secara keseluruhan. Lalu sepalek versus petalek. Analisis scatter plot menunjukkan bahwa spesies setosa membentuk klaster terpisah secara dominan dengan karakteristik sepal yang cenderung lebih pendek, namun jauh lebih lebar dibandingkan spesies lainnya. Sebaliknya, spesies versicolor dan virginica memperlihatkan distribusi yang sangat tumpang tindih, menandakan
kemiringan morfologi yang signifikan pada dimensi sepal sehingga sulit untuk dibedakan hanya berdasarkan kedua parameter tersebut. Pair plot. Analisis pair plot menunjukkan bahwa variabel beta length dan beta width merupakan pembeda utama atau prediktor terkuat yang memisahkan ketiga spesies secara linear, terutama spesies Setosa yang membentuk klaster terisional sempurna, sehingga antar variabel beta menunjukkan korelasi positif yang sangat kuat. Sementara variabel sepal cenderung memiliki distribusi yang lebih tumpang tindih antara spesies versicolor dan frigilica. Grafik diagonal mempertegas bahwa puncak distribusi Setosa jauh berbeda dari dua spesies yang lainnya, menjadikannya fitur yang paling andal untuk klasifikasi otomatis. Selanjutnya ada heatmapnya. Analisis terhadap heatmap menunjukkan adanya korelasi positif yang sangat kuat mendekati +1.0 antara dimensi petal dengan variabel turunan seperti luas daun dan gelembungan kelopak yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan organoid tersebut terjadi secara proporsional. Sebaliknya, variabel sepal, terutama sepal width, menunjukkan korelasi yang cenderung lemah atau bahkan negatif terhadap dimensi petal, menandakan bahwa karakteristik sepal berkembang secara independen dari struktur petal. Walau pada matriks ini secara visual menegaskan bahwa variabel-variabel morfologi utama memiliki keterikatan yang lebih erat dibandingkan dengan variabel lingkungan seperti elevasi. Oke, selanjutnya ada regresi linear sederhana. Korelasi positifnya adalah terdapat hubungan linear yang kuat dan searah. Pertambahan nilai sepal length diikuti oleh peningkatan petal length. Kemudian ada segmentasi data, terlihat dua kelompok data yang terpisah secara jelas. Kelompok kecil di bagian bawah menunjukkan karakteristik spesies dengan petal length rendah, sementara kelompok besar di atas memiliki sebaran yang lebih dinamis. Kemudian ada presisi model, garis regresi biru dan pita keyakinan yang abu-abu yang sempit mengindikasikan bahwa model memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam memprediksi tren rata-rata. Kemudian dari temuan yang kami dapatkan, temuan paling krusial menunjukkan bahwa petal length dan petal width merupakan parameter morfologi paling akurat untuk mengklasifikasikan ketiga spesies, di mana spesies Setosa membentuk klaster unik yang terpisah sepenuhnya dari varietas lainnya. Sementara itu, meskipun spesies versicolor dan virginica memiliki kemiripan pada dimensi sepal, keduanya tetap dapat dibedakan melalui analisis korelasi fitur turunan seperti luas, daun, dan gelembungan kelopak. Selain itu, faktor lingkungan seperti elevasi dan jenis tanah menunjukkan distribusi yang cukup merata, menandakan bahwa variasi fisik yang ditemukan lebih dominan dipengaruhi oleh faktor genetik spesies dibandingkan perbedaan habitat spesifik. Nah, kemudian dari kesimpulan yang kami dapatkan, secara keseluruhan analisis ini menyimpulkan bahwa dimensi petal merupakan indikator klasifikasi yang paling presisi, di mana spesies Setosa menunjukkan karakteristik morfologi yang paling unik dan terisolasi secara statistik dibandingkan spesies lainnya. Hubungan korelatif yang kuat antara berbagai variabel fisik menegaskan konsistensi struktur pertumbuhan tanaman, sementara pengaruh faktor lingkungan seperti elevasi dan jenis tanah berperan sebagai elemen pendukung dengan kontribusi yang lebih moderat dalam mendiferensiasi ketiga spesies tersebut. Baik, selanjutnya bakal kami demokan mengenai kode dari RStudio berdasarkan analisis dari data iris yang kami peroleh. Mungkin selanjutnya bakal lanjut saya jelaskan ya. Halo semuanya, pada kali ini saya Alin Karizaisana akan mendemonstrasikan analisis data menggunakan RStudio dari dataset yang telah kelompok saya cari, yaitu dataset Iris Extend yang berasal dari platform Kaggle. Jadi, pada video demonstrasi kali ini, saya akan melakukan beberapa analisis data
Di antaranya adalah yang pertama saya akan melakukan pembersihan data terlebih dahulu, kemudian melakukan analisis EDA atau exploratory data analysis, hingga nanti saya juga akan mendemonstrasikan pemodelan regresi linear sederhana dan berganda dari data tersebut untuk memenuhi kriteria penilaian dari CLO3 dan CLO4. Nah, untuk yang pertama, saya akan mendemonstrasikan dulu langkah demi langkah untuk memperoleh hasil dari beberapa kriteria penilaian. Nah, sebelum masuk ke analisisnya, di sini kita bisa melakukan panggilan ya, atau kita import library-nya terlebih dahulu. Disclaimer, karena di sini saya sudah menginstal package-nya, jadi kita nggak usah melakukan install package lagi, teman-teman. Kalau teman-teman mau mengikuti, bisa menginstal package terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah menginstal package, kita langsung panggil library-nya terlebih dahulu ya. Ini bisa satu-satu ataupun sekaligus gitu, teman-teman. Nah, di sini sudah terpanggil untuk library-nya. Kemudian setelah kita import library, kita juga perlu yang namanya import dataset-nya, teman-teman. Nah, di sini untuk import dataset, teman-teman juga bisa melakukan secara manual dengan cara menambahkan datasetnya ke dalam folder project, ataupun teman-teman juga bisa melakukan import dataset melalui sini, environment dan import dataset, gitu teman-teman. Karena di sini saya sudah melakukan import dataset, kita tinggal memanggil aja yang namanya alamat dari datasetnya. Nah, untuk memanggil alamat dari dataset, kita bisa menggunakan kode yang namanya df, readr, read csv, kemudian nama datasetnya. Gitu. Di sini kita umpamakan untuk datasetnya sebagai df gitu. Kita asumsikan aliasnya sebagai df. Nah, setelah terbaca datasetnya, selanjutnya adalah kita harus mengecek apakah datanya itu ada yang kosong atau missing value. Di sini saya akan membuat tabel ringkasan untuk melihat kolom mana saja yang perlu diperhatikan secara khusus agar tidak mengganggu hasil analisis statistik nantinya. Di sini kita bisa melakukan ceknya dulu, pengecekan terlebih dahulu menggunakan fungsi ini. Df. Fungsinya di sini adalah untuk melihat struktur data menggunakan fungsi glimpse. Nah, selanjutnya untuk beberapa kolom numerik, kita melakukan pemisahan kategorisasi. Contohnya di sini ada kode numCols, di mana untuk kolom numerik dan kolom kategori lainnya akan kita pisah. Setelah kita pisah, kita kategorikan, selanjutnya adalah yang namanya cek missing value ya yang tadi. Kita langsung saja di sini untuk kodenya, yaitu adalah nakon. Ini adalah nama variabelnya. Di mana untuk nakonnya itu kita bisa melihat, bisa membuat tabel ringkasan, di mana kolom mana aja nih yang bakal kita perhatikan khusus. Nah, dari sini selanjutnya kita akan masuk ke dalam analisis EDA setelah melakukan check missing value. Di sini karena hasilnya adalah 0 semua, jadi kita asumsikan ini aman ya untuk tabel missing value-nya. Selanjutnya kita akan melakukan analisis statistik deskriptif menggunakan analisis EDA. Nah, yang pertama bisa menggunakan kode summary DF dan juga scheme DF. Nah, di sini langsung muncul juga hasilnya.
eh, hasil analisis statistik deskriptif tentunya ya, karena numerik. Di sini kita bisa lihat, di sini bisa terlihat data-data mengenai spesies, elevation, soil type, sepal length, sepal width, petal width, sepal area, sepal aspect ratio, dan sebagainya gitu. Hingga di sini tuh kita juga bisa lihat rangkumannya ya, di mana untuk nama datanya, tabelnya kan kita sudah jadikan sebagai DF, kemudian jumlah baris dan kolomnya juga kita bisa lihat di sini di rangkuman summary-nya. Kemudian untuk tipe kolom frekuensi juga bisa kita lihat di sini. Di hasilnya juga kita bisa lihat variabel tipe, grup variabel, serta variabel type numeriknya gitu. Karena kita tadi sudah melakukan pemisahan kategorisasi dari jenis data karakter dan numerik, kita bisa langsung lihat di rangkumannya nih teman-teman. Nah itu gunanya tadi pemisahan data atau kategorisasi. Gitu. Setelah melakukan analisis statistik deskriptif menggunakan EDA, kita juga bisa melihat statistik detail numeriknya, yaitu antara lain adalah mean, SD, skewness, kurtosis, dan lain-lainnya. Kita bisa menggunakan perintah seperti berikut. Nah, di sini kita juga bisa lihat ya, dari hasil ini kita bisa melihat mengenai nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, hingga skewness datanya. Itu teman-teman. Mean, median, skewness, trim, SDN, parse gitu. Kurtosis, elevation, kurtosis, SE gitu. Sini untuk data yang namanya. Selanjutnya kita bisa melakukan analisis deskriptif per spesies jika ada di data tersebut untuk antisipasi. Jadi kita bisa lakukan analisis ini dulu. Di sini kita bisa langsung menemukan ya deskripsinya, mean, median, min max-nya juga berdasarkan spesies dari bunga iris tersebut gitu. Dimana di sini kita bisa peroleh iris tosa minnya berapa, iris versicolor itu berapa, iris virginica itu berapa. Nah, kita juga bisa melihat mengenai tabel lainnya, tapi karena di sini kita hanya mencari yang berdasarkan spesies, maka yang muncul hanya adalah tabel spesies, teman-teman. Selanjutnya kita melakukan yang namanya distribusi data atau visualisasi data. Nah, untuk visualisasinya, saya akan mendemonstrasikan untuk membuat histogramnya, di mana histogramnya itu untuk semua fitur numerik atau faset. Nah, untuk kodenya adalah seperti berikut. DF persen gitu, pivot longer, bla 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 gitu. Dimana kalau nanti kita run hasilnya, akan muncul histogram dari semua fitur numerik. Fitur numerik itu apa sih? Nah, fitur numerik itu yang telah kita pisahkan ya tadi teman-teman. Dimana fitur numerik itu tadi adalah yang ini. Elevation, sepal length, hingga area rasio. Gitu teman-teman. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan density per spesies. Untuk mencari density-nya dari variabel spesies. Kalau tadi kan variabel numerik ya teman-teman. Nah, kalau kita play kodenya, itu juga akan muncul density plot atau histogramnya ya teman-teman, dari variabel spesies gitu teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai
pembuatan box plot dari per spesies untuk semua fitur numerik. Nah, di sini untuk kodenya itu kita bisa menggunakan kode berikut. Kita panggil spesies jika spesiesnya di dalam nama gitu, nama df ini. Maka nanti df-nya, tabelnya itu isinya ini ya, teman-teman. Jadi bisa dilihat untuk box plotnya, di mana itu berfungsi untuk mendeteksi keberadaan outlier atau pencilan data per spesies. Nah, kemudian untuk kita juga bisa membuat scatter plot antara sepal length dan petal length. Nah, dari sini sebelumnya kita bisa juga mencari box plot dari soil type jika ada, ataupun kategori lain gitu. Sebagai contoh kita pakai soil type aja ya. Nah, di sini muncul untuk soil type-nya seperti berikut ya. Ada area rasionya, elevationnya, leaf area per centimeter perseginya, dan lain-lain. Selanjutnya ada analisis menggunakan scatter plot, visualisasi data menggunakan scatter plot, di mana sebagai contoh di sini saya akan membuat scatter plot antara sepal length dan petal length. Kodenya seperti berikut. Untuk plotnya bisa dilihat di sini ya, untuk sebaran datanya. Kita bisa melihat nih, pada pola hubungan linearnya, semakin panjang sepalnya, cenderung tuh semakin banyak juga petalnya gitu. Bisa dilihat di sini tuh, untuk sepal length-nya kan yang panjang tuh, yang iris virginica ya, jadi petal length-nya juga makin banyak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pair plot. Nah, kita bisa memilih beberapa fitur untuk kita jadikan pair plot gitu. Di sini saya memilih sepal length, sepal width, petal width, sepal area, dan petal area. Nah, selanjutnya untuk membuat plotnya kita bisa menggunakan kode seperti berikut. Oke, sudah muncul. Di sini pairs plotnya bisa terlihat ada banyak ya, yaitu pairs plot multi-dimension dari fitur-fitur yang telah kita pilih. Nah, selanjutnya saya akan melakukan analisis regresi linear sederhana dari data yang telah kami ambil, yaitu dataset tersebut, dataset iris. Nah, sebelum melakukan regresi linear sederhana, kita perlu mengambil dua variabel rasio, yaitu variabel X dan Y. Contohnya di sini saya akan mengambil variabel sepal length dan petal length. Untuk kodenya, teman-teman bisa ikuti. Di sini ada seperti ini. Untuk menentukan X dan Y, X-nya itu ada sepal length dan Y-nya adalah petal length. Kemudian untuk model regresi linear sederhana, teman-teman bisa memanggil kode ini. Selanjutnya setelah mendapatkan model dari regresi linear sederhananya, teman-teman bisa melihat analisis rangkuman dari model linear sederhananya. Gitu. Selanjutnya kita bisa lihat juga plot regresinya, yaitu menggunakan ggplot, di mana nanti kita bisa melihat hasilnya seperti berikut. Nah, di mana di sini tuh pada model ini, pengaruh sepal length terhadap petal length itu, kalau kita lihat hasilnya di konsol, kita bisa perhatikan nilai R-squared-nya tuh dan p-value-nya untuk melihat beberapa quotes pengaruh variabel tersebut secara statistik. Di sini teman-teman bisa lihat di sini antara p-value dan R-squared-nya untuk melihat pengaruh dari variabel sepal length dan petal length gitu. Di sini untuk plot dari regresi linear sederhananya juga bisa dilihat gitu.
sebarannya seperti itu. Selanjutnya kita bisa melakukan yang namanya pencarian korelasi. Nah, kenapa kita harus melakukan korelasi? Karena sebelum ke regresi linear berganda gitu ya, teman-teman, kita harus mengecek dulu matriks dari korelasi menggunakan heat map. Kenapa? Karena kita perlu bantuan untuk melihat hubungan antara semua variabel numerik secara sekaligus. Nah, supaya kita bisa melihat pasangan dari variabel mana yang memiliki korelasi paling kuat secara absolut, maka kita perlu yang namanya analisis korelasi menggunakan heat map. Di sini untuk kodenya, teman-teman bisa menggunakan kode seperti berikut. Nah, setelah menjalankan kode dari ini, teman-teman bisa melihat ya di sini ada rangkuman top 10 korelasi dari yang absolut dari data-data yang telah ada itu dari datasetnya itu. Nah, di sini kita bisa melihat data yang absolut itu korelasinya itu ada yang pertama antara sepal area SQRT dengan sepal area rasio itu berkorelasi dengan sepal to petal width ratio gitu. Kemudian di sini juga teman-teman bisa lihat di plotnya itu sebaran dari korelasinya gitu. Ini adalah heat map dari korelasi data-data yang bersifat numerik. Gitu. Selanjutnya kita akan melakukan regresi linear berganda atau multivariabel. Nah, untuk regresi linear berganda, kita bisa pakai beberapa variabel nih. Contohnya ada petal length, sepal width, dan petal width. Nah, untuk kodenya kita bisa menggunakan kode seperti berikut. Nah, dari kode tersebut kita bisa mendapatkan hasilnya nih, teman-teman. Di sini untuk interceptnya itu sepal length, sepal width, dan petal width itu seperti ini. Terus multivariabelnya R squared-nya dan p-value-nya itu seperti ini. Kemudian perbandingan modelnya atau ANOVA-nya itu seperti ini. Dan lainnya gitu. Selanjutnya ada yang kedua. Oh ya, untuk regresi linear berganda, kita juga tidak hanya menggunakan satu variabel ya tadi. Kita bisa menggunakan beberapa fitur sekaligus untuk memprediksi petalengnya. Nah, saya juga menyertakan di sini kan ada uji ANOVA ya teman-teman. Itu untuk membandingkan apakah model berganda ini secara signifikan itu lebih baik daripada model sederhana, model linear sederhana itu yang sebelumnya. Sehingga kita bisa lihat ya, apakah ini tuh lebih baik modelnya itu daripada model sebelumnya. Bisa dilihat ini untuk yang linear sederhana kan hanya 2 variabel dan yang model yang multivariabel itu di sini, di mana hasilnya itu lebih baik ya teman-teman. Gitu. Selanjutnya adalah PCA atau reduksi dimensi sebagai EDA multivariabel. Nah di sini fungsinya apa sih? Kita melakukan tambahan kode seperti ini, melakukan PCA atau Principal Component Analysis. Nah, karena data kita itu punya banyak dimensi ataupun variabel dan lain-lain, PCA itu bisa membantu kita untuk meringkas informasi tersebut ke dalam dua komponen utama, yaitu PC1 dan PC2. Nah, dari plot ini nantinya kita bisa melihat jelas bagaimana setiap spesies itu membentuk klaster atau kelompok yang berbeda secara alami. Nah, untuk kodenya itu seperti berikut, teman-teman. Kalau kita play, kita bisa melihat nih hasilnya. Dari PC1 dan PC2 tuh, sebaran data dari spesiesnya tuh seperti ini, teman-teman, analisisnya gitu. Nah, dari plot ini tuh bisa terlihat jelas, di mana tuh kan di sini ada setiap spesies tuh membentuk klaster ya, teman-teman. Sehingga kelompoknya tuh berbeda itu secara alami gitu, teman-teman. Jadi, untuk udah selesai teman-teman untuk demonstrasi
dari RStudio mengenai dataset yang kelompok kami pilih. Kita juga sudah melakukan analisis EDA secara lengkap hingga permodelan regresi tentunya. Semoga penjelasan saya dan kelompok saya juga bermanfaat. Terima kasih. Oke, sekian dari kelompok 1. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.